Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya sampai hari ini kita bisa berpuasa. Allah memberikan karunia yang besar buat orang-orang yang bisa hadir di bulan Ramadan ini. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, berkah dan nikmatmu senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan untuk keluarga beliau, untuk para sahabat beliau, dan orang-orang yang meniti jalan beliau. Amma ba'd. Ahibati fillah, kita berjumpa kembali dalam pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, tamannya orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Khususnya di bulan Ramadan, orang-orang yang soleh memiliki taman yang berbeda. Tatkala sebagian orang sibuk ngabuburit, sibuk masak, sibuk kuliner, orang-orang soleh sibuk membaca Al-Quranul Karim. Mereka sibuk berzikir, berdoa, memohon kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita telah sampai kepada bab taqwa. Kita akan memulai kajian kita. Silahkan dibaca. Zubair, ada suara gemesak. Masuk ke hadis 69, Ustaz? Iya. Kita hadis ke-9 sudah selesai kan? Dari babul muraqabah, kita masuk ke babul taqwa. Iya, kita baru mulai. Mulai hadis 69. Silahkan. Bismillah. Hadis nomor 69. Fal awalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laisa an hadza nas. Afwan, sebelumnya ayat-ayatnya udah kita baca. Belum, Ustaz. Belum kayaknya kan? Ya, dibaca ayat-ayatnya. Yang Ali Imran ayat 102 ya, Ustaz? Iya. Dibaca lengkap dari Al-Qur'annya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Suaranya kebersek, Saudara. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Barakallahu fiik. Bab taqwa, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan bab taqwa setelah babul muraqabah, bab menghadirkan pengawasan Allah Jalla Jalaluh. Tapi bentar dulu, sebelum kita jelasin, Ana mendapatkan suara yang gemesak di sini, Zubair. Nah, iya.
Udah hilang suaranya. Nah, baik, Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala menjadikan babut taqwa, yang artinya membuat benteng pencegahan antara diri kita dengan sesuatu yang kita takutkan. Tatkala Allah memerintahkan kita bertakwa kepada Allah, maka kita membuat benteng yang melindungi diri kita dari azab Allah, dari murka Allah. Tatkala kita disuruh bertakwa dari api neraka, maka kita diperintahkan untuk membangun dinding yang menyelamatkan kita dari azab neraka. Tatkala kita diperintahkan untuk bertakwa dari dunia, maka bagaimana kita menyelamatkan diri kita dari godaan dunia? Begitu pula dengan yang lainnya. Kemudian ayat yang disebutkan oleh Imam Nawawi, ada beberapa ayat. Sejatinya banyak kali ayat di dalam Al-Quranul Karim yang berkaitan dengan takwa. Tapi beliau memilihkan beberapa ayat sebagai contoh bahwa kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan, awal perintah di dalam Al-Quranul Karim, di surat Al-Baqarah, Allah mengatakan, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kata Allah, wahai umat manusia, beribadahlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kemudian di surah Ali Imran ayat 2, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, subhanallah, yang dipanggil yang beriman, yang mereka sudah memiliki iman, tapi iman tetap harus diperbaharui, iman tetap harus ditingkatkan. Maka Allah memerintahkan kepada orang-orang beriman agar bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa? Yang pertama, dengan melaksanakan perintahnya dan tidak durhaka kepadanya, taat kepada Allah. Yang kedua, dengan bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Yang ketiga, dengan senantiasa mengingat Allah Jalla Jalaluhu dan tidak melupakannya. Orang yang melakukan tiga hal ini niscaya akan bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Dan takwa ini adalah wasiat yang menjadi kewajiban khatib Jumat untuk mewasiatkan kepada para jemaah untuk bertakwa. Ayat ini salah satu yang senantiasa dibacakan. Lalu Allah mengatakan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Artinya ketakwaan seorang hamba hendaklah senantiasa dibawa oleh dia. Jangan sampai hanya di tengah jalan. Kita sedih mendapati sebagian orang Islam jadi Islamophobia. Muslim jadi sensitif dengan ajaran-ajaran Islam. Sejak kejadian terorisme yang di Surabaya, di beberapa tempat, kita melihat hal itu menjadikan beberapa atribut umat Islam jadi bahan cemoohan. Ada yang mengatakan kalau kita ketemu wanita bercadar, kita telanjangin aja supaya kita tahu benar nggak ada bom di diri dia. Subhanallah. Kalau yang mengatakan non-muslim, memang dia bukan orang muslim.
Tapi kalau dia mengatakan muslim nih, karena terus terang berkaitan dengan beberapa ajaran Islam, ada sebagian orang yang nggak paham. Berkaitan dengan jilbab saja, apalagi cadar. Ada tokoh-tokoh dari umat Islam yang berpandangan kalau jilbab itu tradisi Arab. Tradisi. Sehingga muncul pemikiran pakaian dalam Islam itu yang sopan sebenarnya. Sopan itu sesuai dengan tradisi di tempat tersebut. Ini pendapat sebagian orang. Sehingga muncul anti kepada jilbab muslim. Dan memang ini dampak buruk dari aksi-aksi teror yang dilakukan oleh oknum-oknum dari umat Islam. Akhirnya yang lainnya mengalami banyak masalah. Kembali kepada ayat masalah takwa ini. Jadi perintah untuk bertakwa itu sampai mati. Dan subhanallah jamaah, nggak ada jaminan kita sampai mati dalam kondisi Islam. Nggak ada jaminan. Ada lulusan-lulusan pesantren yang mati dalam kondisi murtad. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini perintah pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi, atau ayat pertama yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Dan kemudian ayat yang selanjutnya dibaca lengkap dari surat At-Taghabun ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa athi'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Wa may yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarkanlah serta taatlah, dan infakkanlah harta yang baik untuk dirimu, dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Subhanallah. Allah memerintahkan fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Sebelumnya Allah berbincang tentang fitnah dunia. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya harta dan anak itu fitnah. Dan di sisi Allah ada pahala yang besar. Kemudian Allah perintahkan kepada kita untuk bertakwa sesuai dengan kemampuan. Dan ini indahnya Islam. Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan akal manusia. Islam adalah agama yang bisa dipraktekkan sepanjang masa, dimanapun kau berada, apapun warna kulitmu, bagaimana ekstrimnya cuaca di tempatmu, Islam bisa dipraktekkan di sana. Di musim panas yang begitu teriknya, ada aturan Islam di sana. Di musim dingin pun seperti itu. Allah akan bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Nggak ada alasan orang nggak sholat karena nggak mampu. Kenapa? Karena Rasul SAW mengatakan sholli qa'iman, sholatlah berdiri. Fa in lam tastati fa qa'idan. Kalau nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, fa'ala jam, maka rebahan. Di sini setiap muslim harus sadar bahwasanya perintah Allah itu mampu dilakukan oleh dia. Namun yang jadi masalah, banyak yang tidak mau, bukan tidak mampu. Di bulan Ramadan ini Allah mengatakan bahwasanya ibadah Ramadan ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Dan ternyata ayyaman ma'dudat. Ramadan itu hanya hari-hari yang terbilang. Allah tidak ingin memberatkan buat kalian.
Kemudian disebutkan, faman kana minkum maridhan aw ala safarin. Yang sakit, yang dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Nggak usah puasa. Jangan memberatkan diri untuk berpuasa. Ganti di hari-hari yang lainnya. Ada orang yang tidak mampu berpuasa. Nggak mampu karena dia sakit. Kebetulan mungkin di daerahnya puasanya 17 jam. Puasanya 19 jam. Sehingga dia tidak mampu karena penyakit dia. Dia boleh ganti. Ganti di hari-hari yang pendek. Silahkan. Ini indahnya Islam. Tapi tetap bertakwa. Wasma'u. Dengerin. Orang bertakwa itu harus mendengarkan. Banyak di antara umat Islam yang mendengarkan saja nggak mau. Baca Al-Qur'annya. Orang ketika menyampaikan petua, menyampaikan nasihat, dengerin. Wa'ati'u ta'ati. Berapa sering anak sholat berjamaah di masjid, imamnya mengatakan, sawu sufufakum, fa inna tasfiyatus sufuf min iqamatis salah. Jamaah, luruskan safnya, rapikan, rapatkan. Sesungguhnya bagusnya saf itu, tertibnya saf itu termasuk dari kesempurnaan atau termasuk dari mendirikan salat itu sendiri. Apa yang terjadi? Orang-orang mendengarkan. Karena ana mendengar jawaban mereka. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na, tapi mereka tidak bergerak. Shaf tetap renggang. Yang sejadahnya besar tetap di atas sejadahnya. Tidak mau menggeser dan merapatkan kakinya. Apa nggak mampu? Ana rasa ini termasuk perintah-perintah yang mampu dilakukan. Maka Allah katakan, wasma'u wa ati'u. Dengarkan dan taati. Penjelasan-penjelasan Allah. Ditaati. Wa anfiku khairan li anfusikum. Dan kalian keluarkanlah nafkah, infak, sedekah. Itu lebih baik buat kalian. Karena terkadang menyebabkan seorang hamba tidak mau mendengarkan dan tidak mau taat adalah kecintaan kepada dunia. Berapa banyak yang tidak mau meninggalkan tempat-tempat haram, pekerjaan-pekerjaan haram, karena dia sudah nyaman. Cinta sama dunia. Maka bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ingat, agama Allah ini mudah. Inna hadzal din yusr. Sesungguhnya agama ini mudah. Aturannya mudah, lebih mudah Anda lihat daripada aturan perusahaan-perusahaan besar. Antum aturan perusahaan besar, na'udzubillah. Dari jam berapa antum harus kerja? Dari jam berapa harus duduk di kursi tersebut? Masuk jam berapa? Telat dikit. Telat dikit. Bisa di skors. Atau dipotong gajinya. Kita subhanallah. Allah jadikan waktu sholat subuh. Dari fajar terbit sampai matahari terbit. Setelah itu nggak ada lagi. Nanti zuhur lagi baru kewajiban. Waktunya juga dikasih waktu yang panjang. Nanti asar lagi. Nanti maghrib. Memang agak pendek maghrib. Nanti isya panjang banget waktunya. Di orang yang kerja. Subhanallah. Nggak ada toleransi. Antum masuk jam 7, masuk jam 9. Dan di kantornya sampai siang. Maka kembali perintah untuk bertakwa ini sesuai dengan kemampuan kita. Laksanakan perintah. Larangan tinggalkan. Memang ada beda antara melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Rasul SAW mengatakan, "Idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum." Kalau aku menyuruh kalian dengan sebuah perintah, laksanakan sesuai dengan kemampuan kalian. Tapi kalau aku melarang kalian, maka tinggalkan. Apa perbedaan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan? Meninggalkan larangan tidak membutuhkan energi. Tidak membutuhkan kemampuan engkau. Karena meninggalkan itu artinya engkau tidak berbuat sesuatu. Beda dengan perintah. Ketika ada perintah, angkat mu ini.
Mamai anak ada perintah, angkat mu ini. Anak angkat. Anak mampu mengangkatnya. Kalau dikatakan jangan pegang mu ini, larangan. Apakah anak perlu melakukan tindakan sesuatu sehingga butuh energi? Ucapannya jangan pegang mu ini. Nah, ada anak tinggal diam aja. Maka tidak perlu kemampuan karena orang semua mampu meninggalkan larangan. Berbeda dengan perintah. Jadi jamaah, bertakwa kepada Allah sesuai dengan kemampuan. Makanya kita akan lihat banyak perkara. Masalah makan haram. Nggak boleh makan babi. Tapi kalau kondisinya darurat, untuk mempertahankan diri, boleh jadinya. Mudah agama Islam ini. Berangkat haji bagi yang mampu, yang nggak mampu nggak usah berangkat. Baik, silakan dilanjutkan. Ayat yang selanjutnya. Al-Ahzab. Dilanjutkan ke ayat 71 ya. 71 ya Ustaz. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Barakallahu fiki, subhanallah. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar bertakwa kepada Allah. Dan termasuk bagian dari takwa. Wa qulu qawlan sadida. Mengucapkan ucapan yang benar. Ucapan yang benar ini mencakup segala ucapan yang baik dan benar, yang waktu mengucapkannya tepat, tidak menimbulkan kegaduhan. Itu ucapan yang benar. Dari zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar, kemudian saling menasehati. Orang sekarang pada menulis, semua bebas menulis, tapi ingat waqulu qawlan sadida. Ketika orang bertakwa dan berucap ucapan yang benar, maka Allah akan berikan sebuah reward yang indah sekali, balasan yang begitu besarnya. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Allah jamaah, kita seringkali mendapatkan pertanyaan, Ustadz, hidayah itu datang apa diusahakan? Hidayah itu menjemput kita atau kita mencarinya? Dua-duanya. Di antara yang perlu dilakukan adalah seorang berusaha untuk mendapatkan hidayah. Salah satunya ada dengan bertakwa dan mengucapkan ucapan yang baik. Allah akan beri petunjuk tuh. Diperbaikin amalan kita. Yang nggak biasa sholat malam jadi bisa sholat malam. Yang sholat malam nggak khusyuk jadi khusyuk. Yang sholatnya kadang-kala telat jadi nggak telat. Gara-gara kita bertakwa, kita mengucapkan ucapan yang baik, Allah perbaiki amalan kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Lalu Allah ampuni dosa-dosa kita. Karena sejatinya seorang mukmin nggak akan terlepas dari dosa. Sudah jadi kodratnya. Tapi ketika dia bertakwa, mengucapkan ucapan yang baik, tidak menyebarkan hoax, tidak mengadu domba, tidak ribain orang, tidak memaki, tidak membuli, tidak mengumpat, Allah akan perbaiki amalan kalian. Ampuni dosa-dosa kalian.
Nih, ayat ini dengan ayat yang pertama, yang di surat Ali Imran ayat 2, itu termasuk ayat yang sering Nabi bacakan alaihi salatu wasallam ketika khutbatul hajah. Diingatkan, mukmin selalu diingatkan, omongannya dijaga, lisannya dijaga. Orang banyak masuk neraka itu gara-gara lisan, hati-hati. Ini bicara takwa kita. Di antara bentuk ketakwaan adalah dengan menjaga lisan kita. Kemudian, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yang taat dan patuh kepada Allah dan Rasulnya, maka dia adalah manusia yang sukses dengan kesuksesan yang sebenarnya. Nah, silakan dibaca ayat yang selanjutnya. Yang di surah At-Talaq. Akhir surat At-Talaq, bukan akhir surat At-Talaq. Akhir ayat kedua dari surat At-Talaq. Dan ayat ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faiza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw farikuhunna bima'ruf. Hunna bima'rufin wa ashhidu dawai adlin minkum wa aqimus syahadata lillah. Zalikum yu'azu bihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Mereka telah mendekati akhir iddahnya, maka rujuklah kembali kepada mereka dengan baik dan lepaskanlah mereka dengan baik. Dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah pengajaran itu diberikan bagi orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya, dan Dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Barakallahu fikum. Subhanallah jamaah. Ini ayat ada di surat At-Talaq ya. Berkaitan dengan takwa. Berkaitan dengan perceraian. Ketika seorang bercerai akan ada banyak masalah yang dihadapi dia. Maka adalah perceraian itu dilakukan dengan cara yang baik. Dengan cara yang benar. Dan itu nasihat dari Allah. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Allah berbicara tentang buah dari ketakwaan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan buat dia solusi. Jalan keluar. Seringkali kita mendapati permasalahan dalam kehidupan ini. Ada permasalahan yang mungkin diketahui orang banyak. Tapi ada permasalahan yang hanya kita yang tahu. Kita malu mau berbicara tentang masalah rumah tangga kita. Maka ketika engkau menghadapi masalah, bertakwa kepada Allah. Laksanakan perintahnya, jauhi larangannya. Orang-orang yang memiliki masalah di rumah tangganya, hendaklah dia memperbaiki hubungan dia dengan Allah Jalla Jalaluhu. Karena Allah janji. Allah berjanji dan Allah tidak pernah ingkar janji. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rizki Allah akan kasih dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini buah dari ketakwaan. Ketika ada orang mengatakan, Ustadz, anak udah bertakwa Ustadz, tapi kok kayaknya rizkinya nggak datang-datang, berarti engkau belum bertakwa. Ucapan seorang mengklaim dirinya sudah bertakwa, bentuk dia belum bertakwa.
Karena Allah melarang kita mengklaim atau mendakwahkan kalau kita orang yang sudah suci. Allah mengatakan, "Fala tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqa." Kata Allah, kalian jangan sok suci. Dia tuh lebih tahu dengan siapa yang bertakwa. Fala tuzakku anfusakum, kalian jangan sok suci, mengatakan diri kalian udah bersih. Dia tuh Allah lebih tahu dengan siapa yang lebih bertakwa. Maka tatkala jalan keluar tidak datang, tatkala rizki belum dimudahkan, maka ingat engkau belum bertakwa. Orang yang bertakwa akan sampai tingkatan dia ridho dengan takdir Allah Jalla Jalaluhu. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Di antara bentuk takwa adalah tawakal. Kita akan bahas setelah bab takwa, bab tawakal, dan yakin Allah akan cukupi antum bertawakal. Innallaha balighu amrih. Allah itu akan menyampaikan kepada urusannya. Tinggal kita mau nggak bersabar menanti. Allah telah menjadikan segala sesuatu ada ketentuannya. Kita ini kalau tahu aturan. Aturannya yang bekerja sampai tanggal 20, masuk tepat waktu, sampai 20 Ramadan dapat THR. Mungkinkah antum sampai tanggal 20 nggak dapat THR? Nggak mungkin. Itu untuk urusan dunia aja. Apalagi urusan Allah Jalla Jalaluhu. Nah, silakan dibaca ayat yang terakhir ini. Nah, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan atau kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Barakallahu fiik. Subhanallah. Di surat Al-Anfal ayat 29 ini, Allah menjelaskan lagi tentang faedah dari takwa. Jadi jamaah, kalau kita bicara takwa, surga itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Allah mengatakan uiddat lil muttaqin. Disediakan buat orang-orang yang bertakwa. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Tuh orang-orang yang bertakwa nanti digiring menuju Allah. Menuju ke surga Allah. Berkelompok-kelompok mereka. Itu orang yang bertakwa. Di surat Al-Anfal ini, Allah menyebutkan 3 faedah takwa. Allah mengatakan, in tattaqullah, kalau kalian bertakwa. Bertakwa akan dapat ini. Bayar 1.000, dapat 3 barang. Bayar 5.000, dapat 15 barang. Jadi ada ketentuan yang sudah dipastikan. Apa yang akan didapatkan kalau kalian bertakwa? Yang pertama, yaj'al lakum furqanan. Allah akan menjadikan buat kalian pembeda. Seorang bisa membedakan antara hak dan batil. Dalam kondisi yang seperti ini, kondisi fitnah. Yang kadangkala orang jadi bingung dengan banyaknya perbedaan pendapat. Dengan banyaknya ustadz-ustadz yang berfatwa. Yang fatwanya saling bertabrakan. Dengan bertakwa Allah akan jadikan pembeda di diri kita. Kita jadi bisa ngelihat nih, kok kayaknya ini nggak tepat ini ya. Allah tuh yang ngasih. Yaj'al lakum furqana. Bisa membedakan antara ad-dar wan nafi'. Antara yang bermanfaat dan yang berbahaya. Kita kadang-kala menghadapi sesuatu, yang mana milih ya? Di sini dengan bertakwa, Allah kasih
dan masuk dalam Furqan adalah ilmu. Allah kasih ilmu buat kita. Yang kadangkala ada seorang menjelaskan sebuah hadis, dia bisa menyimpulkan ada 3 faedah. Ada satu orang bisa menyimpulkan 5 faedah. Ada satu orang bisa 10 faedah. Dari mana orang itu dapat? Padahal hadisnya sama. Tapi kenapa kesimpulan dan penjelasannya bisa berbeda? Itu takwa. Dan diantaranya adalah orang bisa hafal, ya, kalau ada orang yang menghadapi masalah susah menghafal, bertakwa sama Allah. Seperti kisah ketika Imam Syafi'i mengadukan tentang dirinya. Syakautu ila waqi'in su'a hifli. Aku mengadu kepada Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian dia memberikan arahan kepadaku agar aku meninggalkan kemaksiatan. Wa qala a'lam bi anna al-ilma nurun, dan dia berkata, ketahuilah bahwa ilmu itu cahaya. Wa nurullah la yu'tahu 'asi, dan cahaya Allah tidak diberikan kepada pelaku maksiat. Tuh. Jadi jamaah, orang setiap bertambah ilmu, semakin bertambah pengetahuan, semakin mampu dia untuk membedakan antara hak dan yang batil. Dan masuk di sini pula karomah yang Allah berikan kepada orang-orang yang soleh. Pernah di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat. Dan Umar mengirim pasukan. Salah satu pasukannya itu dipimpin oleh Sariyah ibn Zunaim. Nah, berperang melawan Persia. Ketika perang Qadisiyah di sana, Umar lagi ceramah. Umar teriak-teriak. Dia mengucapkan ucapan yang gak nyambung dengan ceramahnya, dengan pidatonya. Umar memanggil nama panglima perangnya. Ya Sariyah al-Jabal. Ya Sariyah al-Jabal. Wahai Sariyah, naik ke gunung. Naik ke gunung. Bawa pasukannya ke gunung. Itu sahabat yang dengar ceramah bingung. Ternyata Umar melihat. Allah tampakkan kepada Umar bin Khattab. Itu pasukan sedang dihantam habis dengan musuh. Tidak ada tempat untuk bertahan kecuali gunung. Kebingungan biasanya pasukan ketika ditekan nggak bisa berpikir. Di situ Umar berteriak mengatakan, wahai Sariyah, berangkat ke bukit. Itu Sariyah membawa pasukannya ke bukit. Umar melihat seakan-akan menonton hal itu. Dan suaranya didengar. Setelah beberapa hari datang utusan menceritakan bahwa kita terdesak habis oleh musuh. Akhirnya kita mendengar suaramu mengatakan, wahai Sariyah, gunung. Kita dibawa ke gunung, kita jadikan gunung untuk menyelamatkan punggung kita. Kemudian kita habisi musuh dan Allah berikan kemenangan. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Firasat. Di antara bentuk furqan jadi firasat. Kita mau bisnis sama orang. Kok dari awal gak enak? Kita lihat. Aduh, kayaknya batalin aja. Gak nyaman nih hati ini. Firasat. Syekh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala mengatakan, sehingga kita kadang-kala bisa menilai orang dari awal ngelihat udah ketahuan. Aduh nih, pendusta orang ini. Padahal gaya bicaranya bagus, tapi dalam hati ada perasaan pendusta. Itu dengan bertakwa. Maka kita perlu untuk bertakwa kepada Allah
Selain mendapatkan surga, di dunia kita akan mendapatkan banyak kebaikan. Kemudian faedah yang kedua Allah katakan wa yukaffir ankum sayyiatikum, dan Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Karena amal soleh itu menghapuskan dosa. Salat yang 5 waktu, dari satu Jumat ke satu Jumat yang selanjutnya, Ramadan, wa Ramadan ila Ramadan, dan dari satu Ramadan ke Ramadan yang selanjutnya kafaratun lima bainahum. Itu akan menjadi penghapusan dosa untuk antara 2 Ramadan itu. Itu takwa. Kita di bulan Ramadan berpuasa la'allakum tattaqun. Dihapuskan dosanya. Kemudian yang ketiga, wa yaghfir lakum. Allah akan yaj'al lakum furqanan wa yukaffir ankum sayyiatikum wa yaghfir lakum. Dan Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Tadi dihapuskan kesalahan-kesalahan kita, diampuni dosa kita dengan diberi taufik untuk bisa bertobat. Wallahi jamaah, ada orang yang gak sempat bertobat. Padahal dia punya niatan bertobat. Ya insya Allah ya, ana yakin seorang muslim itu semua punya keinginan untuk berubah jadi lebih baik. Tapi terkadang yang jadi masalah ada penundaan dari diri dia. Nanti. Ketika engkau bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan taufik kepadamu. Engkau jadi mudah bertobat, mudah beristighfar. Sebagian di antara kita gak bisa istighfar. Kok malah orang yang bertakwa lebih banyak istighfarnya daripada pelaku dosa? Kan secara logika seharusnya yang banyak istighfar ini pelaku dosa. Enggak, jemaah. Memang seharusnya seperti itu. Tapi pelaku dosa susah istighfar karena dia tidak bertakwa. Ada orang yang selesai sholat nggak bisa astagfirullah, langsung pergi kadang-kala. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah itu ya maha besar karunia-Nya. Maka kembali kepada masalah takwa, seorang yang bertakwa akan mendapatkan segala kebaikan. Ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quranul Karim. Amalan kita nih, selesai Ramadan kita sering dengar orang mengatakan, fulan taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Mungkinkah puasa kita diterima? Iya, kita berharap dan harapan kita besar. Tapi kita perlu tahu diri. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Nggak semua yang puasa diterima. Nggak semua yang sholatnya diterima. Nggak semua yang berangkat hajinya diterima. Yang berangkat umroh. Kita tahu umrah fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i. Umrah di bulan Ramadan, kata Nabi SAW, pahalanya seperti berhaji bersamaku. Apakah semua orang yang umrah di bulan Ramadan akan mendapatkan pahala haji bersama Nabi SAW? La. Innama yataqabbalullah minal muttaqin. Babnya harus bertakwa dulu. Allah menerima hanya saja dari orang-orang yang bertakwa. Maka kita perlu membahas tentang babut takwa. Setiap Jumat diwasiatkan, tapi terkadang kita nggak mendalaminya. Kita tahu tapi kita tidak mendengarkan dan mengamalkan. Kita akan mulai dari hadis yang pertama yang berkaitan dengan takwa. Nah, silahkan dibaca. Hadis nomor 69. Fal awwalu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramu nasi qala atqahum faqalu laisa an hadha nas'aluka qala fa yusufu nabiyullahi ibn nabiyillahi khalilullahi qalu laisa an hadha nas'aluka qala فأن دين العرب يسألوني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقوه متفق عليه.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia bercerita, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya, wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia di antara manusia? Beliau menjawab, orang yang paling bertakwa di antara mereka. Mereka menyaut, bukan itu maksud pertanyaan kami kepada engkau. Maka beliau kemudian menjawab, Yusuf Nabi Allah, putra Nabi Allah, putra kekasih Allah. Mereka pun menanggapi jawaban beliau, bukan itu maksud pertanyaan kami kepada engkau. Beliau pun bertanya, apakah maksud pertanyaan kalian itu tentang asal-usul bangsa Arab? Jika demikian, maka yang paling baik di antara mereka pada zaman jahiliyah adalah yang paling baik pula dalam saat memeluk Islam jika mereka memahami syariat. Muttafaq alaih. Barakallahu fikum. Subhanallah. Kita lihat bagaimana obrolan para sahabat dengan Nabi SAW. Ketika mereka duduk, mereka menanyakan hal-hal yang bermanfaat buat mereka. Dan kita pun kalau ingin jadi orang baik, dekatlah dengan para ulama. Sehingga kita memiliki kesempatan untuk bertanya. Dan buat para jemaah kadangkala hadir di majelis ilmu. Dari awal sampai akhir. Tapi tatkala Ustadz mengatakan ada yang bertanya, nggak ada yang bertanya. Ana beberapa kali memberikan kajian di beberapa instansi. Ketika sampai bab pertanyaan, itu datangnya pertanyaan lambat sekali. Bahkan pembawa acara sedikit memaksa agar mereka bertanya. Karena tugas kita ketika nggak paham itu bertanya. Tapi ada orang yang memang tidak mau tahu tentang urusan agama. Sehingga dia nggak ada pertanyaan tentang urusan agama dia. Kenapa? Dia nggak peduli sama agama. Ketika dia peduli, dia akan bertanya. Ada perkara-perkara yang dia ingin tahu dalam urusan agama ini. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW. Mereka mengatakan, man akramun nas, siapakah orang yang paling mulia? Siapa? Maka jawaban Nabi SAW, beliau mengatakan, atqahum, yang paling bertakwa. Jawaban Nabi SAW sesuai dengan apa yang Allah firmankan ketika berbicara tentang manusia yang Allah ciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berkabilah-kabilah, beretnis-etnis. Kita di Indonesia nih, ada berapa etnis? Banyak. Ada berapa suku? Banyak. Tapi Allah katakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Allah tidak melihat kepada warna kulit. Karena warna kulit nggak bisa dirubah. Allah tidak melihat kepada rupa. Karena kita juga tidak punya kesempatan untuk membuat rupa kita. Itu Allah yang bikin. Orang yang dilahirkan dari bapak, ibu, keturunan Cina, umpamanya. Apakah kemudian dia tidak bisa menjadi orang yang mulia? Allah nggak melihat kepada keturunanmu. Allah melihat kepada takwa. Kalau kemuliaan itu hanya bisa dicari dari sisi nasab. Karena kita lihat di beberapa agama ada kasta. Yang nggak mungkin orang di kasta Sudra itu jadi di kasta Brahma, nggak mungkin. Di dalam Islam yang paling bertakwa adalah yang paling mulia. Sehingga kita melihat di masa Rasul SAW bagaimana Bilal bin Rabah menaiki punggung Ka'bah, mengumandangkan azan di sana. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang miskin, yang tidak berharta dan tidak berduit, seakan-akan salah satu keluarga Nabi SAW. Begitu seringnya keluar masuk di rumah Nabi SAW. Apa yang menyebabkan dia dekat sama Nabi SAW? Bukan nasabnya dan bukan hartanya. Maka Allah tidak melihat manusia dari sisi
keindahan, kekayaan, warna kulit, jabatan. Kalau manusia jelas, antum tidak mungkin duduk di saf pertama bersama pejabat-pejabat yang tinggi. Disebutkan yang boleh duduk di saf pertama tuh yang bintang 1 umpamanya, yang eselon 1 atau yang apalah. Antum harus duduk di belakang. Tapi dalam agama kita yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Akhirnya para sahabat mengatakan, bukan ini yang kami tanyakan Nabi SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, akramul khalq, manusia yang paling mulia adalah Nabi Yusuf AS. Karena apa? Karena dia anaknya Nabi. Dia itu cucunya Nabi. Yusuf bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim AS. Jadi kalau dilihat dari nasabnya itu, dia yang paling mulia. Kalau dilihat dari sisi nasab, dia Nabi, anaknya Nabi, cucunya Nabi, cicitnya Nabi. Akhirnya para sahabat, bukan itu Nabi yang kita tanyakan alaihi salatu wassalam. Lalu Nabi mengira nih, fa'an ma'adinil Arab tas'alunani. Kalian bertanya tentang nasabnya orang-orang Arab, asal usulnya orang Arab. Maka Nabi SAW menyebutkan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam. Yang paling baik di masa jahiliyah itu ketika Islam. Islam tidak akan menghilangkan kebaikan mereka di masa jahiliyah. Nasab mereka di masa jahiliyah. Mereka orang terhormat di masa jahiliyah. Ketika mereka masuk Islam, tidak akan hilang kemuliaan mereka. Dengan catatan satu, idza faquhu, kalau mereka memahami syariat. Artinya kalau mereka jadi orang yang alim. Nih jamaah. Jadi ilmu ini mengangkat nasab seseorang. Sampai ada seorang yang mengatakan, al-ilmu yarfa'u baitan la imada lahu. Wal jahlu yahdimu baital izzi wa syarafi. Ilmu itu mengangkat rumah yang gak ada tiangnya. Ada orang yang mungkin tidak dikenal. Orang mungkin hidup di kampung. Tapi karena dia berilmu jadi rujukan orang-orang. Dan kebodohan itu bisa meruntuhkan rumah yang tiangnya adalah kehormatan, kekayaan, kejayaan. Gara-gara kebodohan. Maka kembali kepada orang yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Kemudian ada orang yang nasabnya mulia di bahasa jahiliyah. Kita tahu Rasulullah SAW dari bangsa Arab. Dan beliau dipilih dari nasab yang paling mulia di bangsa Arab. Allah nggak salah memilih Nabi SAW. Jadi Islam itu datang dari Arab sana, tapi Islam datang rahmatan lil alamin. Jadi kalau mau tahu Islam yang seperti apa yang moderat, Islam yang seperti apa yang damai, Islam seperti apa yang indah, Islamnya Rasul SAW dan para sahabatnya tuh, yang kebanyakan mereka orang-orang Arab. Islamnya mereka. Karena Allah yang menjadikan. Allah tidak jadikan Nabi dari bangsa Indonesia. Karena Allah lebih tahu. Yang bisa mengemban amanah ini adalah Nabi kita alaihissalam, yang notabene adalah orang Arab Nabi alaihissalam. Nah, tapi ingat, la fadla li Arabin ala ajami. Orang Arab tidak lebih mulia daripada orang ajam, kecuali dengan takwa. Sehingga hadis ini menceritakan tentang keindahan Islam, memberikan peluang kepada semua untuk menjadi orang bertakwa. Yang nasabnya mulia, yang mungkin kalau di Indonesia berdarah biru, engkau akan tetap mulia dengan kemuliaanmu yang dahulu. Dengan catatan satu, idza faquhu, kalau mereka memahami syariat. Tapi kalau ada orang keturunan, orang terhormat di masyarakat, tapi nggak faham syariat, aku tidak faham syariat Islam, maka engkau tidak akan jadi mulia. Yang menyebabkan engkau mulia adalah faham syariat Allah Jalla Jalla. Ketika orang itu belajar ilmu umum sampai jadi doktor, sampai jadi profesor, tetap
Nggak akan jadi orang mulia kalau engkau nggak paham syariat. Kenapa? Syariat ini yang engkau butuhkan dalam kehidupanmu. Kita butuh syariat. Sekarang kita lihat nih, kajian di Maskat, kajian di mana-mana. Tujuannya adalah untuk menjadi lebih mulia. Dan biasanya kalau sudah ngerti syariat, akan berubah perilakunya. Akan kelihatan orang ini paham agama. Nggak sembarangan nulis. Nggak sembarangan menyebarkan berita. Nggak sembarangan makan. Nggak sembarangan berjual beli karena tahu ada halal, ada haram. Nggak, hati-hati sekarang. Tapi orang yang tidak paham syariat, nggak ada. Semuanya bablas. Baik, barakallahu fiik. Jadi yang paling mulia adalah yang paling bertakwa. Tapi dari sisi nasab, mereka yang nasabnya mulia di masyarakat, mereka yang terhormat, maka mereka akan menjadi mulia ketika mereka belajar agama, faham agama, mengamalkannya dan mengajarkannya kepada umat manusia. Barakallahu fikum. Baik, hadis yang selanjutnya. As-Sani an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu manin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya qulwatu khadirah wa inna allaha mustakhlifukum fiha wayan duru kaifa ta'malun fattakut dunya wattakun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat finnisa rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau, indah, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai pewaris di dalamnya. Lalu dia pun akan melihat bagaimana kalian berbuat terhadapnya. Karena itu, waspadalah terhadap dunia, harta, serta waspadalah terhadap kaum wanita. Sebab fitnah pertama yang timbul di kalangan Bani Israel adalah pada wanita. Hadis riwayat Muslim. Allahu Akbar. Tadi kita berbicara takwa kepada Allah, bagaimana kita waspada membuat sesuatu yang membentengi kita dari azab Allah. Di sini perintah agar kita bertakwa dari dunia dan dari wanita. Rasul SAW mengatakan inna dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis rasanya, hijau warnanya. Makanya kalau kita lihat sekarang orang-orang bagaimana membuat dunia ini go green gitu mereka. Memang hijau dunia itu. Sehingga secara rasa orang tertarik. Secara warna, Masya Allah, orang takjub. Sehingga terkadang orang lupa. Lalu Rasul SAW menjelaskan kenapa kita berada di dunia ini. Berbeda dengan keberadaan binatang-binatang di dunia. Yang hijau-hijau dia makan, dia habiskan. Tanpa berpikir milik siapa. Tapi Nabi SAW menjelaskan. Wa innallaha mustakhlifukum fiha. Allah menjadikan kalian khalifah di dunia ini. Dengan apa? Dengan tujuan melihat gimana kalian beramal. Orang dikasih fasilitas. Dilihat, diapain tuh fasilitas tersebut? Dijagain apa enggak? Lalu Nabi SAW mengatakan, fattaqud dunya, hati-hati, waspada dengan dunia nih. Jangan sampai engkau menjadi budak dunia. Karena engkau adalah budak Allah. Dunia tidak menciptakan engkau. Allah menciptakan dirimu dan Allah menciptakan dunia ini agar kau menjadi khalifah dan jangan sampai terfitnah dengan dunia tersebut. Wattaqun nisa. Dan kalian waspada dengan wanita. Dunia dan wanita. Kenapa? Sesungguhnya fitnah pertama Bani Israel kanat fin nisa. Rusaknya Bani Israel. Karena wanita. Itu awal fitnah mereka.
Oleh karena itu kalau kita lihat orang-orang Yahudi, bagaimana mereka mengeksploitasi para wanita untuk merusak. Dengan pemikiran atau dengan alasan memberikan kebebasan kepada wanita. Bukan. Mereka menjual wanita. Seringkali Anda sampaikan bagaimana wanita ini dijadikan alat dagangan. Orang mau jual mobil, wanita yang dipasang. Sana, motor, wanita yang dipasang. Apakah itu menghormati wanita? Bukan. Wanita itu adalah ibu yang melahirkan generasi masa datang. Seharusnya dihargain, tapi dieksploitasi. Namun banyak wanita nggak sadar. Kalau dia ini sedang diperjualbelikan, dimanfaatkan. Oh, dikasih gaji, kasih duit, naam. Tapi agar mereka mendapatkan duit lebih banyak dari engkau. Sehingga kalau bicara tentang fitnah wanita, orang-orang Yahudi tahu banget. Karena mereka rusak dengan fitnah wanita. Maka mereka ingin merusak umat Islam dengan wanita. Sampai ada ucapan yang terkenal dari para penjajah ya. Dari para orientalis yang dulu mengatakan ka'sun wa ghaniyah asyaddu min alfi midfa. Ka's. Segelas wine. Dan seorang biduan wanita. Maka dia lebih dahsyat dalam merusak umat Islam daripada 1000 meriam. Nabi yang menjelaskan bahwasanya kalian waspada dengan fitnah wanita. Pakaian-pakaian wanita dibuka, disingkap aurat mereka. Yang ya bagaimana kita menghadapi hal itu? Ketika ada perintah seperti ini, kita harus waspada. Sehingga diperintahkan para muslim untuk menundukkan pandangannya. Wa qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Agar mereka menundukkan pandangan mereka. Mata aja disuruh tundukkan. Bagaimana dengan perkara-perkara lainnya? Yang kita melihat pergaulan bebas memang dibuka lebar-lebar. Anak pacaran itu jamaah. SD kadang-kadang sudah mulai disuruh pacaran. SMP pacaran. SMA. Mau nikah ada aturan yang melarang. Tapi mau pacaran nggak apa-apa. Na'udzubillah min dzalik. Ini benar-benar sesuatu yang perlu diluruskan. Buat aturan. Nggak boleh pacaran. Karena berbahaya. Karena belum halal. Tapi nggak ada aturan. Yang ada aturan umur sekian nggak boleh menikah. Memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Urusan dengan wanita. Khususnya. Anak-anak pacaran tidak diatur. Tapi anak-anak mau menikah diatur. Umurnya. Karena memang ada pemikiran yang nggak tepat yang masuk di negeri kita. Yang harus diluruskan. Jadi ke depan insya Allah mudah-mudahan kita ini jadi lebih tahu bagaimana fitnahnya para wanita. Allah Jalla Jalla memberikan banyak aturan berkaitan dengan fitnah wanita ini. Tadi salah satunya masalah pandangan. Kemudian kita diperintahkan untuk segera menikah. Segera menikah. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Kata Nabi SAW. Wahai kaulah muda yang mampu menikah, menikah. Jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Ada anak kuliah, ditunda-tunda menikahnya. Pacaran 5 tahun, pacaran 6 tahun. Na'udzubillah sudah melakukan perkara-perkara yang dimurkain Allah Jalla Jalal. Tapi menikah ditunda. Kenapa? Karena menikah akan membuat aktivitas kuliahnya jadi rusak. Tapi kalau pacaran nggak akan merusak. Subhanallah. Kita babnya bab takwa. Ketika engkau takut dengan fitnah wanita, kemudian engkau menikah dalam kondisi kuliah menikah, dan bertakwa sama Allah, di situ Allah akan berikan kepadamu solusi dari segala permasalahan. Pacaran nggak apa-apa, nikahnya suruh tunda. Berduaan kemana-mana, nggak ada masalah sama orang tuanya, izin nikah jangan dulu. Ini bicara takwa.
maka berkaitan dengan perkara yang perlu diselamatkan kita, anak kita, keluarga kita, masyarakat kita adalah dari urusan fitnah wanita. Allah menciptakan wanita itu indah. Sehingga kita lihat kenapa wanita disuruh menutup seluruh tubuhnya. Beda sama laki-laki. Karena memang seperti itu ujiannya laki terhadap wanita. Dan ujian wanita bagaimana menutup dirinya. Semua tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Namun wanita pun dianjurkan untuk menutup wajah. Maka disyariatkan pula adalah cadar. Sebagian umat Islam kalau lihat cadar, oh ini Islam apaan? Nabi-nabi kalian, istri nabi kalian, istri-istri nabi kalian, itu semua pakai cadar. Walaupun itu tidak diwajibkan, tapi buat istri-istri nabi mereka diperintahkan untuk hal itu. Dan wanita-wanita di kalangan sahabat mereka pakai cadar. Karena fitnah wanita dahsyat sekali. Wanita tidak bersolek aja dahsyat, apalagi dia bersolek. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada para wanita, waqarna fi buyutikunna. Kalian tetap di rumah kalian. Wala tabarrajna tabarrujil jahiliyatil ula. Kalau keluar jangan tabarruj. Jangan bersolek seperti orang jahiliyah. Nih, ayat ini membuktikan bahwa orang-orang Arab tidak pakai jilbab. Bahwa orang-orang Arab mereka bersolek menunjukkan kecantikan mereka. Ini ayatnya. Akhirnya diperintahkan pakai jilbab. Jadi bukan karena adat istiadat orang Arab. Kalau mau ikut adat istiadat istrinya Abu Jahal, istrinya Abu Lahab rusak, maka kita diperintahkan untuk mengikuti perintah Allah. Dan istri-istri Nabi semua pakai jilbab, sahabat-sahabat semua pakai jilbab dan memberitakan kewajiban. Maka hati-hati dengan fitnah wanita dan fitnah dunia jamaah yang bekerja. Silahkan bekerja, tapi jangan sampai diperbudak oleh dunia tersebut. Ada yang diperbudak dengan tas, gaya hidup. Ada yang dengan jam. Yang terkadang dia, ya jadi orang beli jam umpamanya. Ini beli jam. Beli jam harga 1 miliar. 1,3 miliar. Kemudian dia sodakoh 50 juta. Merasa besar yang dia sodakohkan 50 juta. Atau dia sodakoh 200 juta. Merasa Masya Allah 200 juta anak sedekah. Antum beli jam 1,3 M. Jadi fitnah dunia. Seharusnya dunia gunakan untuk mengantarkan kita kepada Allah. Bukan malah mengantarkan kita menuju neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Silakan dibaca hadis yang selanjutnya. Bismillah. Ats-tsalisu 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian, dan kekayaan jiwa." Hadis riwayat Muslim. Subhanallah jemaah. Berkaitan dengan bab takwa. Ternyata seorang muslim itu harus tahu diri. Kalau kita ini adalah hamba, makhluk yang lemah, kita tidak akan bisa beribadah kepada Allah dengan benar kecuali dengan pertolongan Allah. Ikrar kita setiap sholat, kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah ya Allah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dalam beribadah pun kita perlu minta tolongan. Di antaranya Nabi SAW mengajarkan doa ini yang beliau sendiri membacanya. Allahumma ya Allah, inni as'alukal huda. Aku minta kepadamu huda, hidayah. Syekh Ibn Utsaimin mengatakan makna hidayah di sini salah satunya adalah ilmu. Ilmu dan bimbingan untuk mengamalkan kebenaran.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Wa qul rabbi zidni ilman. Dan katakan, ya Allah, tambahkan kepada aku ilmu. Nabi butuh sama ilmu. Jadi kalau kita bicara hidayah, minta petunjuk, salah satunya adalah kita minta ilmu. Allah menyebutkan di surah An-Nisa ayat 113, Allah mengatakan wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan kepadamu perkara-perkara yang sebelumnya engkau enggak tahu. Wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Dan sungguhnya keutamaan Allah kepadamu adalah besar sekali. Jadi hidayah yang dipinta di hadis ini adalah ilmu dan taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan, apabila hidayah disebutkan sendirian, maka mencakup ilmu dan taufik, bimbingan untuk mengamalkan kebenaran. Apabila hidayah dan ilmu digabungin, maka ilmu adalah bermakna ilmu sendiri. Adapun hidayah, maka maknanya adalah taufik dan bimbingan Allah Jalla Jalla. Kita perlu minta sama Allah. Allahumma inni as'alukal huda. Kasih hidayah ya Allah. Khususnya di masa yang seperti sekarang. Yang tadi yang sampaikan banyak fitnah terjadi. Muncul aliran-aliran nyeleneh. Tidak sedikit umat Islam yang teracuni pemahaman radikal. Teroris sehingga mereka mengebom gereja. Mereka berangkat ke Suriah. Bergabung dengan ISIS. Kita bicara hidayah, jamaah. Mereka beranggapan itu benar. Padahal nggak seperti itu. Maka jangan malas minta yang pertama hidayah. As'alukal huda, ilmu. Wattuqa, dan minta takwa. Kita minta dikasih takwa, kita bisa mengamalkan perintah Allah. Di tangan Allah segala sesuatu. Allah tuh kalau hendak menentukan sesuatu, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang bersandar kepada dirinya sendiri. Merasa sudah baik, oh enggak, alhamdulillah, anak ini orang sudah baik, anak ini orang sudah soleh. Minta, wallahi kita nggak tahu hati kita berada di antara jari-jari Allah Jalla Jalaluh. Minta kata wal afaf, dan minta kehormatan diri kita terjaga dari melakukan hal-hal yang haram. Orang dikatakan afif, afifah. Ada nama seorang wanita afifah, itu adalah seorang wanita yang terjaga dari hal-hal yang haram. Dia jadi pemalu. Wal ghina, yang keempat diminta kecukupan. Agar kita nggak butuh, nggak minta sama orang. Ya Allah, kita minta sama Allah, malu minta sama orang. Wallah malu jemaah. Tapi ada orang yang terpaksa dia harus minta sama orang karena kondisi yang memaksa dia. Maka kita perlu berdoa minta sama Allah supaya kita nggak butuh sama orang. Biar Allah yang mencukupi kita. Oleh karena itu kalau orang punya utang, diajarin doa sama Nabi SAW, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dari engkau agar aku nggak butuh sama yang haram. Wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ya Allah, dan bikin aku ya Allah tidak butuh ya Allah dengan yang lainnya. Dengan karunia yang kau berikan, aku mencukupkan diri dengan itu ya Allah, nggak minta sama orang. Ini doa yang mulia jemaah. Di bulan Ramadan, di waktu-waktu mustajab, minta sama Allah, minta ketakwaan. Coba kita perlu membandingkan antara doa yang kita baca, kita bikin sendiri. Kadang-kadang orang punya kebutuhan, dia bikin doa, dia susun kata-katanya.
kemudian antum bandingkan dengan doa yang dari Nabi SAW, akan terlihat ternyata doa Nabi SAW lebih pendek dan lebih mencakup. Doa kita kadang kala panjang. Baca doanya 5 menit. Tapi yang diminta hanya 1. Maka kita belajar bagaimana berdoa seperti doa Nabi SAW. Di sini jamaah, ada orang yang bergantung dengan fulan. Ada yang bergantung dengan benda-benda. Na'udzubillah min dzalik. Ada yang rizkinya dia pasang jimat. Ketika pasarnya atau tokonya sepi, dia datang lagi ke dukun, datang kemana, cari pesugihan, minta sama Allah. Allah itu yang menciptakan gunung, Allah yang menciptakan lautan, Allah yang menciptakan segala-galanya. Wallah, Allah bisa memberikan kepada antum apa yang diberikan kepada Fir'aun pada waktu itu. Allah bisa memberikan kepada antum segala yang ada di dunia ini. Kenapa harus menggantungkan diri kepada selain Allah? Na'udzubillah min dzalik. Nah, kita masuk kepada hadis yang selanjutnya. An Abi Tharif Adi ibni Hatim Ta'i radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man halafa ala yaminin thumma ra'a atqalillahi minha falyatit taqwa rawahu Muslim. Dari Abu Tharif Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu anhu, dia menuturkan, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bersumpah atas sesuatu, kemudian dia mendapatkan sesuatu yang selainnya yang lebih menjadikan dirinya bertakwa kepada Allah daripada sumpah itu, maka hendaklah dia mengerjakan ketakwaan tersebut. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu fiik, Masya Allah. Ini bicara tentang sesuatu yang lebih utama. Adi bin Hatim At-Tai radhiyallahu ta'ala anhu, dia mendengar Nabi SAW bersabda, man halafa ala yaminin, man halaf, barang siapa bersumpah. Berkaitan dengan sumpah, ingat seorang apabila hendak bersumpah, kata Nabi SAW, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang hendak bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Dengan Allah. Dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan nama-nama Allah. Bersumpah dengan Allah. Atau kalau enggak, diam. Enggak boleh kita bersumpah demi nama Nabi, demi Nabi, demi gunung. Allah bebas bersumpah dengan apa yang Allah kehendaki. Kalau kita lihat dalam Al-Quran Al-Karim penuh dengan sumpah-sumpah Allah. Wal asri, wal fajri, wal duha, wal layli idha saja, wal syams. Sumpah-sumpah Allah Jalla Jalaluhu bebas. Tapi kita sebagai hamba, kita punya aturan. Nabi SAW mengatakan, man kana halifan falyahlif billah. Barang siapa yang hendak bersumpah, hendaklah bersumpah dengan nama Allah. Karena sesuatu yang kita gunakan untuk bersumpah itu sesuatu yang agung. Dan adakah yang lebih agung dari Allah? Nggak ada. Au liyasmut, atau diam. Kemudian barang siapa yang bersumpah, ini bersumpah atas sesuatu yang akan datang. Jadi berbeda kita sumpah atas berita dengan sumpah atas sesuatu yang akan datang. Bersumpah atas sesuatu yang akan datang, umpamanya kita mengatakan, demi Allah aku nggak mau ke rumahnya fulan. Demi Allah aku nggak mau bantu fulan. Itu sumpah. Bagaimana kalau ternyata sumpah dia ini nggak benar, nggak baik. Dan ada yang lebih baik sebenarnya. Maka ketika dia melihat sesuatu yang lebih bertakwa buat dia, maka sumpahnya dibatalin. Ini sumpah untuk yang akan datang.
Dan para ulama menjelaskan bahwasanya sumpah untuk sesuatu yang akan datang bisa kita bikin dengan insya Allah. Umpamanya ada orang mengatakan, demi Allah, ana nggak akan makan pete, insya Allah. Ketika dia makan pete nggak apa-apa, karena dia pakai insya Allah. Kalau dia mengatakan, demi Allah, ana nggak akan makan pete. Satu saat dia makan pete. Maka dia harus bayar kafarat. Dan kafaratnya kita tahu. Apa? Fakafaratuhu it'amu asyrati masakin. Ya, mungkin perlu dibaca. Di surat bismillah. Nah, di surat Al-Maidah ayat 89 ya. Berkaitan dengan orang yang sumpah nggak mau makan pete, sumpah nggak mau makan nasi, mau diet agar dia memotivasi dirinya untuk tidak makan, maka dia bersumpah. Apabila dia bersumpah, demi Allah aku tidak akan makan nasi selama 1 bulan, kemudian dia makan nasi sebelum 1 bulan, maka dia wajib bayar kafarah. Apabila sumpahnya dikatakan, demi Allah aku tidak akan makan nasi, insya Allah, maka dia makan nasi nggak ada masalah. Ini sumpah untuk yang akan datang. Nggak ada sumpah untuk masa lalu dengan insya Allah. Makanya ada orang tanya, demi Allah, barangnya antum ini asli apa palsu? Demi Allah, insya Allah asli. Padahal antum tahu itu palsu. Umpamanya. Baik, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. Artinya, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja. Maka kafarat atau melanggar sumpah itu ialah memberi makan 10 orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka, atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kafaratnya puasa selama 3 hari. Yang demikian itu adalah kafarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah dan kamu langgar. Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukumnya, agar kamu bersyukur kepadanya. Barakallahu fiik. Ini penjelasan tentang kafarat. Jadi apabila kita bersumpah untuk sesuatu yang kita anggap baik, tapi ternyata ada yang lebih baik, maka kita bayar sumpah kita, kafarat kita. Kemudian kita ambil yang lebih baik. Apalagi kalau sumpahnya untuk melakukan dosa. Nggak boleh kita sumpah untuk melakukan dosa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu pernah bersumpah untuk tidak membantu sepupunya, dikarenakan ikut dalam memfitnah Aisyah berzina. Lalu ditegur sama Allah agar dia memaafkan. Ada sumpah, enggak, aku enggak mau maafkan pula. Demi Allah, aku enggak akan maafkan kamu. Umpamanya. Kan ini enggak benar. Ada yang lebih baik itu memaafkan.
Ya gimana? Aku kan sudah sumpah. Nah, engkau sudah sumpah, bayar kafarat. Karena memaafkan lebih baik daripada engkau membiarkan dendam di hatimu. Rasulullah SAW memberikan arahan, jadi kalau kita melihat sesuatu yang lebih baik, maka bayar kafaratnya, kemudian yang bertakwa, yang lebih baik itu yang dilakukan. Dan buat orang-orang yang punya sumpah, mamanya dia sumpah, demi Allah aku nggak akan buka Facebook. Dia buka Facebook. Maka dia bayar kafarat. Nah, silahkan dilanjutkan di hadis yang kelima. Nomor 73. Nah, Hadis nomor 73. Al-Khamisu an Abi Umamata Sudayyi bin Azlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ada yang salah nih. Sami'tu Rasulallahi. Jadi tulisannya salah ini. Sami'tu Rasulallahi. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahtubu fi hajjatil wada'i faqala ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u umara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmizi fi akhiri kitab salihi salati wa qala hadisu hasan sahih. Nah, Dari Abu Umamah Sudai bin Azlan al-Bahili radhiyallahu anhu. Ia bercerita, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkhutbah pada waktu kami menunaikan haji wada. Beliau bersabda, bertakwalah pada Allah, kerjakanlah salat 5 waktu kalian, berpuasalah pada bulan Ramadan kalian, tunaikan zakat harta kalian, serta taatilah para pemimpin kalian. Niscaya dengan begitu kalian akan masuk surga Rabb kalian. Diriwayatkan oleh At-Tirmizi, lalu dia berkomentar di akhir kitab As-Shalah, hadis ini hasan sahih. Barakallahu fikum. Berkaitan dengan hadis terakhir di kitab takwa, di bab takwa ini. Jadi masih banyak ya berkaitan dengan hadis-hadis takwa ini. Hadis nomor 5 ini menyebutkan bahwa Nabi SAW berpidato, berceramah. Dan ceramah Nabi SAW terbagi jadi 2. Yang pertama ada khutbah-khutbah yang rutin. Yang kedua ada khutbah-khutbah yang insidental. Ketika ada masalah, Nabi SAW langsung mengumpulkan para sahabatnya. Bilal disuruh mengumpulkan mereka. Para sahabat kumpul. Seperti kejadian pernah ada 3 orang yang mengatakan aku tidak akan tidur malam, aku akan sholat terus. Yang satu mengatakan aku akan puasa sepanjang tahun, aku tidak akan menikah. Nabi SAW menyuruh sahabat kumpul, beliau berpidato. Ada perkara-perkara yang membuat beliau berceramah. Yang kedua ada pidato-pidato yang memang rutin. Seperti pada waktu Jumat, kemudian pada waktu Id, istisqa, dan diantaranya adalah yang berkaitan dengan haji wada. Nabi SAW ketika haji wada, namun karena beliau hanya sekali berhaji, maka ketika itu beliau memanfaatkan untuk berpidato. Di antara isi pidato beliau, panjang beliau berceramah. Haji wada kapan dilakukan? Jamaah.
Kapan Nabi SAW melaksanakan haji wada? Haji perpisahan, artinya haji terakhir. Tahun berapa? Mungkin 11 Hijriah ya Ustaz. Tahun 11. Nabi meninggal tahun 11. Oh udah meninggal. 10 ya Ustaz. Iya. Nabi SAW tahun 11 meninggal. Beliau meninggal di bulan Rabiul Awal. Dan kita tahu bulan haji adalah bulan terakhir. Nabi SAW haji wada di tahun ke-10. Bulan Dzulhijjah itu bulan 12. Kemudian beliau balik ke Madinah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, tanggal 12 beliau meninggal SAW. Di antara wasiat beliau, ketika orang-orang kumpul, beliau mengatakan, ittaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jadi terkadang ada orang yang tersinggung kalau dikatakan ittaqillah. Dan memang ada. Allah menyebutkan di antara sifat orang-orang munafiqin, wa idza qila lahu ittaqillah akhadhathu al-'izzatu bil itsm. Apabila dikatakan kepada mereka bertakwalah kepada Allah, maka dia dibawa kesombongannya, nggak mau mendengarkan, nggak mau taat dengan nasihat tersebut. Ini para sahabat disuruh bertakwa. Wasallu khamsakum. Kalian sholatlah sholat yang 5 waktu. Ini bicara yang wajib. Wasumu syahrakum, dan puasalah di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita berada di bulan Ramadan. Dan kita bersyukur kepada Allah kita bisa berpuasa. Wa addu zakat amwalikum. Zakatnya ditunaikan. Setelah itu, Nabi memberikan sebuah perintah. Yang perintah ini mungkin sebagian orang ngomong aneh. Ada apa urusan masalah pemimpin, masalah pemerintah dikaitkan dengan agama? Jamaah, umat Islam taat kepada pemimpinnya. Itu bukan karena aturan pemerintah atau aturan negara, bukan. Tapi karena Nabi SAW yang nyuruh. Allah yang memerintahkan dalam Al-Quran Karim. Nabi mengatakan SAW, wa ati'u umara'akum. Kalian patuhi, taati pemerintah kalian, pemimpin-pemimpin kalian. Selama tidak dalam urusan kemaksiatan, taati. Jadi seorang muslim ketika taat kepada pemerintahnya, itu karena agama. Jadi kalau bicara jangan bawa agama dalam urusan negara, kita taat kepada pemerintah kita. Anak taat kepada pemerintah yang ada sekarang karena Allah yang nyuruh bertaat. Urusan-urusan agama kita, nahnu muslim. Tadkhulu jannata rabbikum. Di sini Islam itu tidak hanya mengatur urusan ibadah, urusan kepada pemerintah pun diatur. Dan itu menyebabkan orang masuk surga. Maka di sini orang-orang yang tidak taat kepada pemerintah dalam hal kebaikan. Kemudian muncul teror ya. Kalau kita lihat orang-orang yang berpemahaman nyeleneh ini. Di Madinah mereka melakukan pemboman. Di kota Rasul SAW. Karena tidak puas dengan pemerintah yang ada. Nabi SAW mengatakan, wa'ati'u umara'akum. Taati pemerintah-pemerintah kalian. Selama perintahnya bukan dosa. Tadkhulu jannata rabbikum. Ini akan mengantarkan kalian kepada surga Allah. Maka jamaah rahimakumullah, berusaha kita untuk bertakwa. Seorang muslim mempelajari agamanya dengan benar, tidak sepotong-sepotong, agar engkau tidak menjadi menyimpang. Baik menyimpang kiri atau nyimpang kanan. Nyimpang kanan kelebihan, tetap yang berlebihan nggak baik. Nyimpang kiri jadi liberal nantinya. Akhirnya meremehkan agama. Berjalanlah di atas jalurnya. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara kafah. Jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Barakallahu fikum. Saya rasa itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin pembahasan bab tawakal dan yakin, atau yakin dan tawakal, bisa dikaji pada pertemuan yang akan datang. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Ustaz, tadi yang di surat Al-Anfal ayat 29, Ustaz menyebutkan penjelasannya di antara bentuk furqan itu adalah firasat, Ustaz. Itu bagaimana kita membedakannya? Misalnya kita berhadapan dengan seorang itu kemudian kita punya firasat buruk, itu membedakannya dengan suuzan. Atau misalnya kita menghadapi suatu masalah kita menjadi karena ada firasat kita jadi pesimis atau khawatir seperti itu, Ustaz. Nah, Bagaimana membedakannya? barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan firasat dan suudzon ya, kalau kita bicara suudzon. Ingat Allah melarang kita untuk ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsim. Wahai orang-orang beriman, hindari kebanyakan berprasangka. Kebanyakan berprasangka. Karena sebagian prasangka itulah dosa. Sebagian. Ada prasangka yang tidak dosa. Di antaranya apabila prasangka itu belum terucap di lisan kita. Belum kita omongkan, nggak ada masalah. Yang kedua, kalau prasangka itu memang ada indikatornya. Ada kayaknya bukti-bukti nih. Kelihatan. Kita perasaan nggak nyaman aja sama orang ini. Maka nggak ada masalah. Dan bisa jadi kalau antum orang yang bertakwa, itu jadi firasat. Anak kayaknya nggak enak sama orang. Nggak, kenapa? Ya nggak tahu, nggak enak aja. Ya udah, kita kan nggak menyangka macam-macam. Tapi ada perasaan tidak nyaman dengan orang ini. Maka kita kemudian menggagalkan akad sama dia, menggagalkan kerjasama sama dia, nggak ada masalah. Dan kita tidak berprasangka mengatakan fulan ini pencuri, fulan ini kayak enggak. Pokoknya anak kayaknya nggak enak, kayaknya nggak bisa dilanjutin. Kenapa nggak jadi ini? Nggak tahu lah, perasaan nggak enak aja. Ya sudah, itu nggak ada masalah. Tapi kalau sudah muncul perasaan omongan ya, kemudian ini fulan mencuri, fulan, nah, antum tahu dari mana? Ini sudah menuduh nantinya. Tapi kalau hanya perasaan tidak nyaman, maka nggak ada masalah. Kemudian kalau berbicara tentang pesimis, kita ini diperintahkan untuk optimis dalam kehidupan ini. Jadi kalau memang ada perkara-perkara, bukan kita pesimis sebenarnya. Jadi karena kita banyak minta petunjuk sama Allah Jalla Jalaluh. Tadi salah satunya kita dianjurkan istikharah. Kok ada perasaan, aduh kayaknya nggak enak, kayaknya nggak bisa dilanjutin. Kalau pesimis itu kan, aduh kayaknya nggak mungkin ya. Usaha ini, aduh kayaknya nggak mungkin untung ini itu pesimis. Tapi ketika ada orang perasaan, enggak, anak kok nggak enak. Perasaannya itu aja. Maka yang seperti ini insya Allah masuk firasat Al-Furqan yang Allah kasih ketika seorang bertakwa kepada Allah. Mudah-mudahan itu menjadi firasat buat dia. Maka jadi mudah-mudahan bisa dipahami antara bedanya tadi kalau orang pesimis ya dia nggak nyaman aja, kayaknya nggak bakal berhasil ya ini itu. Tapi kalau orang firasat tadi dia merasa anak nggak enak aja. Anak tidak berpikir ini akan berhasil atau tidak berhasil, tapi ada perasaan yang tidak nyaman di hati anak. Mudah-mudahan itu termasuk firasat kalau dia bertakwa sama Allah. Tapi kalau dia pelaku dosa, jadinya adalah was-was. Banyak dosa, nggak dekat sama Allah. Yang ada adalah perasaan was-was terus. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang tadi rezeki yang Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Apabila hal yang didapatkan oleh orang-orang yang tidak bertakwa dan atau bahkan tidak beriman, itu disebut apa namanya dan apa bedanya dengan hal yang didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa? Adakah hubungannya dengan sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim dari Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, kalau tadi untuk hal yang akan datang ada kifaratnya apabila kita melanggarnya. Kalau kemudian apabila orang bersumpah untuk sesuatu hal yang bohong gitu Ustaz, itu taubatnya bagaimana? Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah. Ini berkaitan dengan pertanyaan pertama, jemaah. Ini menarik sekali kita melihat bagaimana orang yang bertakwa dikasih rizki sama Allah Jalla Jalaluh, dan orang kita lihat orang-orang kafir nggak beriman dapat rizki juga. Pembagian rizki di dunia ini itu sejatinya
pembagian dalam bentuk ujian dari Allah Jalla Jalaluhu. Fulan dikasih tampan, tinggi, putih. Fulan bertakwa, coklat, jelek, kadangkala. Rambutnya yang gak bagus, miskin. Itu pembagian ujian. Masalah bedanya yang Allah berikan kepada orang kafir, orang yang tidak bertakwa dan orang yang bertakwa. Kalau dikatakan apa ada kaitannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim? Tentunya ada kaitannya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah begitu baiknya. Tuh orang-orang kaya dikasih rezeki sama Allah Jalla Jalaluhu. Mungkin salah satu hikmahnya agar dia bersyukur. Tapi ketika dia tidak bersyukur dengan rezeki yang diberikan kepada pelaku dosa, itu jadi azab. Allah mengatakan, فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Engkau jangan heran dengan harta mereka, dengan anak-anak mereka. Apa yang Allah inginkan? Ini babnya sudah bab Allah syadidul iqab. Jangan heran sama apa yang Allah berikan kepada mereka. Allah ingin supaya harta itu menjadi azab buat mereka. Kemudian mereka mati dalam kondisi kafir nanti. Nggak bertobat. Adapun rizki yang diberikan kepada orang yang bertakwa, rizki itu akan mengantarkan kepada ketakwaan. Dia bisa berangkat haji. Rizki yang didapat itu bermanfaat. Makanya para ulama menyebutkan rizq. Kalau saya Syekh bin Utsaimin mengatakan rizku kama yanfa'uka. Rizkimu itu yang bermanfaat buat engkau. Kalau tidak ada manfaatnya buat engkau, itu azab. Bisa jadi seperti itu. Maka mungkin dari sisi itu kita bisa membedakan antara rizki yang diterima oleh orang bertakwa dan oleh orang yang tidak bertakwa. Berkaitan dengan pertanyaan yang kedua, untuk sumpah. Apakah boleh orang yang bersumpah untuk masa datang? Kemudian dia menunda kafaratnya. Ya, kembali kepada firman Allah, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Apabila memang belum mampu, saat Anda nggak mampu, ngasih makan 10 orang nggak mampu, ngasih baju nggak mampu, puasa belum mampu, ya ditunda. Tapi ketika dia mampu, maka segerakan. Karena orang-orang yang bertakwa itu mensegerakan amal kebajikan mereka. Jangan ditunda-tunda. Apabila mampu. Adapun berkaitan dengan sumpah kebohongan. Karena sumpah untuk masa lalu itu bisa benar, bisa bohong. Kalau dia bersumpah dengan selain nama Allah, hendaklah dia bertobat. Bertobat dan bertauhid kepada Allah Jalla Jalaluhu. Adapun kalau sumpahnya itu dusta, dilihat. Kalau ini merugikan orang lain sumpah dia, maka dia perlu, ini hubungannya sama orang berarti. Kita harus minta maaf. Selain syarat tobat yang 3, meninggalkan, menyesali, dan berazam untuk tidak mengulangi, maka diperlukan dia minta maaf gara-gara sumpah. Anak akhirnya fulan mamanya di penjara. Biasanya orang kan ketika jadi saksi diminta untuk bersumpah. Dalam sumpahnya dia berdusta. Sehingga membuat orang masuk penjara. Ini hubungannya sama orang udah. Maka kita perlu minta maaf sama orang. Mungkin seperti itu berkaitan dengan sumpah yang bohong. Maka memang kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara yang baik atau diam. Barakallahu fikum. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, Ustaz, ini basic sekali. Sebetulnya apakah perbedaan takwa dan iman, Ustaz? Dan yang kedua, kalau orang sudah mendapatkan hidayah berupa ilmu, tetapi kemudian mungkin dia punya kemalasan untuk mengerjakan ilmu tersebut yang sudah dia dapatkan, apakah artinya dia itu tidak mendapatkan hidayah pada dasarnya, Ustaz? Barakallahu fiik. Nah, Masya Allah, berkaitan dengan perbedaan antara takwa dan iman. Iman itu keyakinan. Mempercayai, itu arti iman. Makanya kalau Nabi SAW menjawab pertanyaan Jibril yang udah kita bahas, ketika ditanya apa itu iman, maka jawabannya, antu'mina billah
wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman dengan 6 rukun iman. Adapun ketika takwa, Nabi ketika ditanya tentang takwa, beliau mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu di hati. Dan takwa itu maknanya melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Itu makna takwa. Jadi iman lebih kepada keyakinan, tapi amal itu termasuk dari keimanan juga. Namun kalau makna takwa adalah waspada, memelihara diri kita dari hal-hal yang bisa membuat Allah murka kepada kita. Maka sejatinya antara iman dan takwa ada hubungan sebenarnya di antara keduanya. Tapi iman itu mencakup perkataan, perbuatan, dan keyakinan. Kalau ketakwaan lebih kepada melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Allah Jalla Jalaluhu. Baik. Berkaitan dengan pertanyaan, apa pertanyaan yang selanjutnya? Tentang orang yang sudah mendapatkan hidayah Ya, tanpa ilmu, tetapi dia Orang yang mendapatkan hidayah tahu dia. Artinya ilmunya punya, tapi malas beramal. Apakah orang ini dikatakan tidak mendapatkan hidayah? Hidayah ada 2. Hidayah yang berarti petunjuk, dikasih tahu. Yang kedua adalah taufik, bimbingan dari Allah untuk mengamalkan petunjuk tersebut. Dia dapat bagian hidayah yang pertama, bagian yang kedua dia nggak dapat. Maka dia diperintahkan untuk berusaha mengamalkan. Berusaha untuk berdoa, aku udah ngerti ya Allah. Maka di antara doa yang diajarkan Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi berlindung dari lemah dan malas. Kita udah punya ilmunya tapi nggak ngamalin. Maka kita diperintahkan untuk berusaha dan meminta kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau dikatakan dia belum dapat hidayah, ya bisa jadi. Tapi apakah dia mau mengatakan anaknya belum dapat hidayah? Sehingga di akhir hayatnya, ya kayaknya anak memang kalau kayak gini terus masuk neraka. Tentu dia tidak akan mau. Maka dia akan berusaha. Kalau ada seorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia mengatakan, orang ini malas. Datang jam 8. Tahu kalau jam masuk jam 7. Dia datang jam 8. Datang jam 9. Tahu-tahu dipecat. Maka dia mungkin akan mengatakan, kenapa aku dipecat? Kan udah dikasih tahu, enggak aku belum tahu. Di sinilah. Ketika orang itu udah dikasih tahu. Dikasih SP1. Ini hidayah nih. SP1. Kasih SP surat peringatan kedua. Kemudian kasih SP3 pecat. Dia kan udah kasih tahu. Maka ketika dia melanggar tetap, maka kondisinya dia yang salah. Karena hidayah sudah diberikan kepada dia, namun dia tidak mau mengamalkannya. Maka tugas kita meminta dan berusaha agar apa yang kita ketahui bisa kita amalkan dalam kehidupan ini. Barakallahu fikum. Tafadhal Ibu Muli. Berkenaan dengan hutang puasa almarhum bapak saya, yang saya masih ingat itu 5 tahun terakhir sebelum meninggal, bapak memang benar-benar tidak mampu lagi berpuasa karena kondisi yang sangat lemah. Tapi pada saat itu sudah membayar fidyah. Jadi selama 5 tahun itu memang membayar fidyah. Namun yang saya tidak mampu mengingat lagi, baik ibu ditanya juga udah nggak ingat lagi, yang sebelum-sebelumnya itu. Karena kan hutang puasa orang tua itu kami kan anak-anak yang menanggung. Jadi kami menyingkapi itu bagaimana Ustadz? Karena benar-benar sudah tidak tahu lagi berapa banyak hutang puasa almarhum. Barakallahu fiik. Nah, iya berkaitan dengan hutang puasa, berkaitan dengan orang yang meninggal dunia. Kemudian dia punya hutang. Rasulullah SAW mengatakan, Soma anhu ahlu. Keluarganya puasa buat orang tuanya. Apakah ini berkaitan dengan hutang puasa Ramadan atau puasa nazar? Sebagian ulama berpendapat itu untuk puasa nazar. Adapun untuk hutang puasa orang tua yang memang dia tidak mampu, maka anak membayarnya dengan fidyah. Seperti yang tadi sudah dilakukan selama 5 tahun. Kalau sebelum-sebelumnya kan nggak tahu juga orang tua bayar apa tidak juga. Kalau ternyata orang tua
memang kayaknya nggak bayar Ustadz ya, waktu itu udah sakit tapi mungkin lupa ibu, ya silahkan dengan membayar fidyah. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu sudah terselesaikan utang untuk orang tuanya. Barakallahu fikum. Dikira-kira, jadi kira-kira aja berapa ya, kalau mungkin ayah sempat sakit di sebelumnya, ibu juga seperti itu. Maka kalau punya rizki, ya udah bagi-bagi rizki. Dan Allah insya Allah tahu dengan niat kita. Ada yang lainnya? Sudah cukup itu aja Ustaz Alhamdulillah. untuk pertanyaannya. Syukran Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallah khairan. Wa iya. Barakallahu fiik. Wa fiikum. Alhamdulillah kita juga sudah ada alasan. Taib, semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan taufiknya kepada kita, menjadikan kita orang-orang yang bertakwa, dan selesai Ramadan kita menjadi hamba-hamba pilihan Allah yang divonis bebas dari api neraka dan diterima amal kebajikannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.